Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu berjuang agar mantan kembali ke sisimu, maka mantan akan kembali ke rumahmu. Ya, jadi sebagai manusia biasa, tentu apapun yang kita inginkan harus kita perjuangkan. Ya, kita mendapatkan rezeki, kita bisa beli beras, bisa beli lauk pauk, bisa memasaknya. Makanan, masakan itu sudah terhidang di piring. Itu pun kita masih harus berusaha, masih harus berjuang untuk memasukkannya ke mulut, mengunyahnya, menelannya, dan jadilah makanan itu sebagai rezeki bagi tubuh kita, menjadi sumber energi, sumber tenaga bagi kita. Ya, kita pengen mendapatkan pekerjaan, maka kita berjuang, kita melamar pekerjaan. Sebelumnya kita berjuang untuk bisa sekolah, untuk bisa kuliah, jadi sarjana, punya ijazah, melamar kerja. Ya, kita pengen punya rumah, kita berjuang, kita mungkin cari pinjaman agar bisa membeli rumah yang kita idam-idamkan. Setelah rumah terbeli, perjuangan masih harus dilanjutkan karena masih harus membayar hutang. Ya, jadi semua yang kita inginkan itu harus kita perjuangkan. Semakin besar usaha seseorang untuk bisa meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan, maka akan semakin besar peluang dia mendapatkan apa yang dia usahakan tadi. Nah, sekarang apa hubungannya kita berjuang agar mantan kembali ke sisi kita? Maka mantan akan kembali ke rumah kita. Jadi ya, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya, pada akhirnya pasangan suami istri yang berpisah kan, bercerai, pengen kembali untuk membangun rumah tangganya kembali, tinggal satu rumah lagi. Ya, begitu juga pasangan yang belum menikah, berpisah. Tujuannya apa? Menikah, membangun rumah tangga, tinggal satu rumah. Jadi ya, ketika cinta dan hanya cinta, kita ingin bersama dengan orang yang kita cintai, maka peluang kita akan lebih kecil daripada ketika kita mencintai, kita ingin bersama membangun rumah tangga dengan orang yang cintai, dan kita persiapkan rumahnya terlebih dahulu. Zaman sekarang, ketika kita menyatakan keinginan untuk melamar, pengen berumah tangga, tapi rumahnya belum punya, maka peluang tertolak jauh lebih besar daripada ketika orang melamar dan ingin membangun rumah tangga,
dan rumahnya memang sudah siap untuk itu, ya. Nah, karena itu mengejar mantan oke, tetapi jangan lupa bahwa kebersamaan itu bukan akhir, bahkan pernikahan itu adalah awal untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, yang lebih jauh lagi, ya. Dan bahwa kita selalu berpikir nih, adik-adik yang masih muda-muda ya, kalau mantan mau kembali, maka semua persoalan selesai. Padahal ketika mantan kembali, itu dimulai persoalan demi persoalan yang baru. Ya, sudah sangat cinta, tetapi untuk melamar belum ada uang. Akhirnya berpisah lagi. Sudah sangat cinta, sudah menikah, tetapi kemudian fasilitas untuk membangun rumah tangga belum ada. Maka capek itu, harus bertengkar setiap hari karena melihat teman yang di sana sudah punya rumah, teman yang di situ sudah punya rumah, sementara dia harus masih berpindah-pindah kontrakan. Nah, karena itu mengejar mantan oke, tapi jangan lupa seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk membangun cinta tadi juga harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ya, cinta itu laksana atap. Fondasinya ya ada begitu banyak hal. Salah satunya adalah kemampuan untuk membiayai keluarga. Tiang-tiangnya, temboknya ya adalah kesiapan hati. Karena kalau tidak siap hatinya, ketika orang sudah menikah, ya, manusia itu kan kadang sabar, tetapi ketika sedang lelah jadi agak pemarah, mudah tersinggung, dan lain-lain. Nah itu kalau tidak siap hatinya, akhirnya perjalanan pernikahan jadi bertengkar terus. Harus belajar untuk bersabar. Nah, jadi persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, ya, agar ketika mantan harus memilih, maka kita memang layak untuk dipilih, karena kita tidak hanya punya cinta, tetapi kita punya segalanya yang dibutuhkan untuk membangun cinta tadi agar selalu awet di dalam perjalanan kedua anak manusia. Semakin besar usaha seseorang, maka akan semakin besar peluangnya untuk mendapatkan apa yang dia impikan. Orang hanya berusaha dengan cinta, maka peluangnya lebih kecil daripada seseorang yang berusaha dengan cintanya juga ditopang oleh pekerjaannya dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang dia miliki, yang bisa dia beli dengan jerih payah keringatnya sendiri. Ya, maka di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita mengusahakan agar mantan kembali kepada kita dengan cinta. Kita persiapkan rumah agar ketika mantan kembali, dia tidak kehujanan, dia tidak kepanasan, dia tidak harus pindah kontrakan ke sana kemari. Ya, kita menunjukkan bahwa kita betul-betul
bersungguh-sungguh ingin membahagiakannya, maka dengan usaha itu, maka mantan akan kembali ke kita. Kita berusaha mantan kembali ke sisi kita, maka mantan akan kembali bersama kita ke rumah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.